Inilah detik-detik kericuan pertandingan sepak bola antara Andalas FC melawan Gama Adipasir dari Banyumas di lapangan bola Desa Wirasaba, Purbalingga. Diduga kecewa dengan keputusan wasit, sejumlah oknum pemain dan supporter langsung masuk ke dalam lapangan mengejar dan memukul wasit. Meski berusaha menyelamatkan diri, wasit tetap terkena pukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam dan dievakuasi ke rumah sakit. Tidak terima dengan aksi kekerasan. Inilah detik-detik kericuan pertandingan sepak bola antara Andalas FC melawan Gama Adipasir dari Banyumas di lapangan bola Desa Wirasaba, Purbalingga. Diduga kecewa dengan keputusan wasit, sejumlah oknum pemain dan supporter langsung masuk ke dalam lapangan mengejar dan memukul wasit. Meski berusaha menyelamatkan diri, wasit tetap terkena pukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam dan dievakuasi ke rumah sakit. Tidak terima dengan aksi kekerasan yang dialaminya, korban didampingi keluarga resmi melaporkan kasus penganiayaan ini ke Mapolsek Bukateja. Asosiasi Kabupaten PSSI Purbalingga mengambil langkah tegas dengan menarik seluruh wasit yang bertugas di turnamen tersebut, sehingga turnamen tersebut terancam berhenti. Kami merasa untuk dari segi keamanan perangkat pertandingan terabaikan. Ya, terima kasih. Sampai kapan itu? Untuk informasi seharusnya itu hari ini. Pihak Askar PSSI juga meminta kepada penyelenggara turnamen sepak bola untuk menjamin keamanan perangkat pertandingan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Warga berupaya mengevakuasi seorang wanita yang merupakan penumpang pickup terjepit akibat ditabrak minibus di jalur turunan wisata Bromo, tepatnya di kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Selain itu, 5 penumpang lainnya juga dilarikan ke Puskesmas Sukapura untuk dilakukan perawatan medis. Dari 6 korban, 3 orang mengalami luka serius di bagian kepala, sedangkan yang lainnya mengalami luka ringan. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan Wahyu mengangkut 2 penumpang untuk turun dari wisata Bromo. Diduga mengalami remblong di tempat kondisi jalan menurun, mobil naas tersebut hilang kendali dan menabrak pickup yang berisi 3 orang. Kerasnya benturan memaksa pickup yang diseruduk dari belakang menabrak tembok toko. Sebelum terjadi tabrakan, kendaraan kuning ini sudah hampir menyasar minibus lain sekitar 150 meter sebelum lokasi kejadian. Kalau informasi drivernya tapi memang belum. Dari selatan, Ya, dari yang selatan. mobil kuning ini. Iya. Terus Karena blong dari atas di sini ada mobil mau berhenti, itu belok ke toko ini. Iya, itu kena belakangnya. Oh, tabrak belakangnya. Tabrak belakangnya akhirnya oleng masuk. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak kepolisian, namun kecelakaan sudah ditangani dan dalam penyelidikan intensif unit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di Jalan Musi Cideng. Banyaknya material mudah terbakar ditambah suhu panas membuat api cepat membesar. Pemilik rumah histeris melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Mati. Nilo juga mati. Terlebih, 2 hewan peliharaannya yakni kucing dan anjing diduga ikut terbakar. Saya masih tidur, tiba-tiba asap masuk dan listrik mati. Jadi saya keluar gendong anjing saya. Udah saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai
kolor ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak. Api datang dari sebelah kanan. Iya, jadi saya nggak tahu. Saya cuma bisa nyelamatin anjing saya satu lagi sama kucing mati kebakar. Saya nggak tahu Pak. Ini Bapak lihat lukanya. Saya nggak tahu. Rata Pak. Ini rumah pribadi kok? Iya Pak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Reni Arumsari. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran terjadi setelah kapal bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tengah berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 8.24 WIB. Kapal terbakar saat berada sekitar 1 mil laut di utara Pulau Sapudi di perairan Madura. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Sebelumnya pemirsa, kebakaran melanda kapal penumpang Mutiara Sentosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Kebakaran maut ini terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal melayani rute Surabaya menuju Makassar untuk mengangkut 180 penumpang dan 47 awak kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu komunikasi dengan nakoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya, 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Proyek 3. Kantor SAR Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Pos SAR Sumeneb mengirimkan RIP 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Berdasarkan komunikasi radio, masih ada 40 orang yang berada di atas KMP Mutiara Sentosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sapudi. Ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Sepasang kekasih bertengkar, seorang pria nekat terjun dan hilang tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Basarnas masih melakukan pencarian. Seorang pria berusia 19 tahun hilang setelah menceburkan diri ke Kali Banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pria berinisial TAK masih dalam proses pencarian tim Basarnas DKI. TAK nekat terjun ke Kali Banjir Kanal Barat karena mencari kunci sepeda motor yang dibuang kekasihnya saat bertengkar. Naas, korban tenggelam dan hilang. Jadi kuncinya itu diceburin ke kali. Jadi tiba-tiba si lelaki itu nyebur ke bawah. Tiba-tiba langsung hilang begitu aja. Itu yang lempar kunci motornya si perempuan. Yang perempuan. Iya. Itu warga mana sih, Pak? Belum diketahui, masalah perempuannya nih masih shock dia. Oh, shock.
Hingga kini korban yang merupakan warga Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat masih belum ditemukan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jemaah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jemaah dan warga sekitar turut mengantar ke pemakaman almarhum di TPU Dermaga, Duren Sawit. Dihantarkan atau dibawakan doa-doa atau amalan-amalan yang baik, maka itu almarhum dan almarhumah yang ada di alam kuburnya, mereka dalam keadaan bergembira. Seorang ustadz bernama Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah atau ceramah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan membawa almarhum ke rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan keadaan ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Warga sekitar mengatakan almarhum merupakan sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum kemudian dimakamkan dengan dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten melalui prosedur yang telah dipersiapkan serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebih dalam merespons situasi keamanan kota. Ya, pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tidak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian masih nampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar sisa pembongkaran pagar. Sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan.